Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur, tidak bosan-bosannya kita basahi lisan kita dengan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita perbaharui rasa syukur karena semua kita merasakan Allah tidak pernah henti, Allah tidak pernah tidak memberikan nikmat kepada kita. Sungguh sangat banyak anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah sampai siang hari ini Allah anugerahkan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, dan yang paling mahal dan paling berharga, Allah menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah. Kita bisa hadir di masjid, kita bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, pekerjaan kita, kesibukan kita, sejenak kita tinggalkan untuk sama-sama menunaikan kewajiban kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah terus berikan hidayah sehingga semakin banyak amal soleh, semakin banyak kebaikan, semakin banyak ketaatan yang bisa kita perbuat. Tidak lupa selawat dan salam kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah dengan berusaha meneladani Nabi SAW dan dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Semoga nanti di akhirat seluruh kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dalam salah satu kesempatan, Sayyidina Umar bin Khattab berkumpul dengan beberapa orang sahabat beliau di salah satu rumah di sudut kota Madinah. Di saat berbincang, tiba-tiba Umar berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Tamannau ya ashabi." Berandai-andailah, berangan-anganlah wahai sahabat-sahabatku, kata Umar. Kemudian salah seorang sahabat langsung berkata, "Atamanna anna hadhihi dara mamlu'atun bizahab fa'unfikuha fi sabilillah." Wahai Umar, saya berandai-andai, saya bermimpi seandainya rumah yang sekarang kita tempati seluruhnya dipenuhi oleh emas. Kemudian emas ini satu persatu saya infakkan, saya sedekahkan untuk agama Allah. Kemudian Umar lanjut berkata, "Tamannau." Berandai-andailah, bermimpilah lagi, kata Umar. Kemudian sahabat yang lain berkata, "Atamanna anna hadzid daro mamlu'atun jauharan wa lu'lu'a fa unfikuha fi sabilillah." Wahai Umar, saya berandai-andai seandainya rumah yang sekarang kita tempati dipenuhi oleh permata dan mutiara, dan semuanya saya sedekahkan, saya infakkan untuk menegakkan agama Allah. Kemudian Umar berkata lagi, "Tamannau." Berandai-andailah kalian. Sahabat tidak tahu lagi, padahal mereka sudah merasa impian mereka sangat bagus, impian mereka sangat bermanfaat bagi agama. Maka mereka angkat tangan, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi mau berkata apa-apa, tidak tahu lagi apa yang ingin kami andai-andaikan." Kemudian Umar langsung mengatakan, "Atamanna anna hadzid dara mamlu'atun birijalin misli Abi Ubaidah, misli Salim maula Abi Huzaifa, wa misli Muaz bin Jabal." Kata Umar, saya berandai-andai seandainya rumah yang sekarang kita tempati dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Salim maula Abi Huzaifa, dan saya minta bantuan mereka untuk memenangkan, untuk menegakkan agama Allah. Ini kata Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari dialog antara Umar dengan beberapa sahabat beliau yang dikisahkan oleh sejarah kepada kita, banyak pelajaran
banyak hikmah yang bisa kita ambil dan sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, Umar ingin memastikan kondisi ketaatan, ingin memastikan kondisi keimanan dan cita-cita dari sahabat yang berada di bawah pimpinan beliau. Untuk mengetahui isi kepala seseorang, untuk mengetahui impian seseorang, maka tadi Umar bertanya, apa yang kalian inginkan? Dari sini Umar bisa memastikan sahabatnya apakah masih tetap memegang ajaran agama dengan erat atau mereka semakin jauh dari agama. Itu yang ingin dilihat oleh Umar. Umar juga ingin memastikan apakah akhirat masih menjadi prioritas nomor satu ataukah prioritas mereka sudah berubah, dunia yang nomor satu. Ini yang ingin dipastikan oleh Umar. Maka Umar bertanya kepada para sahabatnya. Umar juga ingin memastikan apakah sahabat-sahabatnya seiring dengan bertambahnya usia, semakin beratnya godaan dunia, mereka justru lupa dengan akhirat. Hal ini barangkali sangat perlu ditiru oleh para pemimpin. Bagaimana memastikan cita-cita dan impian orang yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Apakah benar-benar ingin melayani rakyat atau justru ingin mengejar kejayaan pribadi, ingin mendapatkan duit untuk pribadi? Ini perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian kita bisa melihat tadi, sahabat-sahabat ini orang luar biasa. Mereka punya cita-cita, dan cita-cita itu bukan untuk urusan pribadi mereka. Kita tadi tidak mendengar sahabat itu mengatakan, saya ingin punya rumah mewah. Tidak. Saya ingin punya mobil mewah. Saya ingin punya istri cantik. Tidak ada satupun kata-kata itu keluar dari para sahabat. Mereka tadi mengatakan, saya ingin punya uang, saya ingin punya emas, saya punya perhiasan, semuanya saya infakkan untuk agama Allah. Dari sini kita bisa melihat kualitas seseorang itu bisa dilihat dari cita-citanya. Mulia atau tidak mulianya seseorang bisa dilihat dari impian dan keinginannya. Dan sahabat ternyata orang-orang luar biasa. Mereka benar ingin mendapatkan harta, mereka ingin menjadi orang kaya. Tapi kita ingat, mereka ingin kaya bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka ingin punya banyak harta bukan ingin menggunakan harta ini untuk yang haram. Mereka ingin punya kekayaan, mereka ingin punya harta gunanya untuk menegakkan agama Allah. Ini contoh yang luar biasa dari para sahabat. Kemudian kita lihat lagi, Umar ternyata keinginan beliau berbeda dengan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya ingin emas, sahabatnya ingin permata. Yang diinginkan oleh Umar adalah orang-orang seperti Abu Ubaidah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Salim Maula Abi Huzaifah. Di sini Umar ingin mengajarkan kepada kita bahwa individu-individu yang integritas, pribadi-pribadi yang berkualitas itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada harta benda. Ini yang diajarkan oleh Umar. Pribadi yang punya integritas, seseorang yang berjiwa bersih, seseorang yang cerdas, seorang yang punya semangat kuat, mereka jauh lebih berharga, lebih mahal daripada harta benda. Ini yang sangat diajarkan oleh Umar kepada para sahabatnya. Kemudian Umar juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi hebat itu jumlahnya sangat sedikit. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, an-nasu ka'ibilil mi'ah, la takadu tajidu fihi rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta itu hampir tidak ada ditemukan satupun yang layak menjadi onta yang bisa diandalkan. Ini sangat sulit mencarinya. Tetapi ketika bertemu dengan pribadi-pribadi hebat, satu orangnya akan bisa menyamai 1000 orang. Salah seorang ulama di Mesir, Hasan bin Abdurrahman mengatakan, idza wujidal mu'min as-sahih wujidal ma'ahu wasailun najahi jami'an. Jika kita berhasil mendapatkan seorang mukmin yang berkualitas, maka di dalam dirinya kita akan temukan segala sebab yang mengantarkan kepada keberhasilan. Ini yang ingin disampaikan oleh Umar kepada para sahabatnya. Agar suatu negara maju butuh kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya tidak heran satu orang yang berkualitas itu bisa menyamai 1000 orang. Di zaman Abu Bakar bin Khattab menjadi khalifah, ketika Khalid bin Walid ingin mengepung suatu daerah, namanya daerah Hira, agak kesulitan
menaklukkan kota Hira. Maka Khalid berkirim surat kepada Abu Bakar, mohon kirimkan bantuan pasukan kepada saya. Yang mengherankan adalah Abu Bakar tidak mengirimkan sekelompok pasukan, tidak. Yang dikirimkan oleh Abu Bakar hanya satu orang, nama sahabatnya Qaq' bin Amru. Ketika Abu Bakar berkirim surat kepada Khalid, saya kirimkan kepada engkau Qaq' bin Amru. Jika dia sudah berada dalam suatu pasukan, pasukan tadi tidak akan pernah dikalahkan. Kata Abu Bakar juga, sungguh suara seorang Qaq' dalam pasukan lebih hebat daripada pertarungan 1000 tentara. Satu orang yang berkualitas bisa menyamai, bisa melebihi, bisa mengalahkan kemampuan 1000 orang. Ini yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat kenapa secara spesifik Umar menyebutkan 3 orang sahabat tadi. Yang pertama Abu Ubaidah, yang kedua Muaz bin Jabal, yang ketiga Salim Maula Abi Huzaifah. Abu Ubaidah bin Jarrah dalam sejarah terkenal sebagai seorang panglima perang, seorang jenderal besar, seorang politikus, seorang pimpinan. Dalam salah satu kesempatan Nabi berkata, inna likulli ummatin aminan wa amin wa hadhil ummati Abu Ubaidah. Setiap umat punya orang kepercayaan, punya orang yang paling amanah, dan orang yang paling bisa amanah di umat Islam namanya, kata Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini yang pertama, kenapa Abu Ubaidah yang dipilih oleh Umar. Yang kedua, kenapa Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kalau kita baca lagi dalam hadis Nabi SAW, beliau seorang ahlul Quran, seorang ulama, seorang ahli fikih. Bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal harami Muaz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti masalah halal dan haram, umatku yang paling paham masalah fikih, kata Nabi, adalah Muaz bin Jabal. Bahkan menjelang Nabi SAW meninggal dunia, ketika penduduk Yaman meminta kepada Nabi dikirimkan seorang guru untuk mengajarkan agama kepada mereka, Nabi kirim Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi kepada orang Yaman? Kami utus kepada kalian keluarga saya, kata Nabi. Pengakuan dari Nabi tentang keilmuan Muaz bin Jabal. Dan yang ketiga, Salim Maula Abi Huzaifah. Beliau mantan seorang budak. Dahulunya seorang budak, tetapi luar biasanya adalah meskipun beliau dahulunya seorang budak, tapi beliau giat bekerja, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, sampai menjadi seorang ahli Quran. Seorang budak bisa menjadi ahli Quran. Kalau zaman sekarang mungkin seorang pembantu, seorang security bisa menjadi guru Quran, bisa menjadi ahli Quran. Sampai kata Nabi SAW, istaqri'ul Qur'ana minal arba, pelajari Al-Quran dari 4 orang. Salah satu yang direkomendasikan oleh Nabi adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Nah, inilah alasan kenapa 3 orang ini yang diinginkan oleh Umar, bukan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat lebih detail lagi, kita bisa melihat di sini seperti ini. Yang pertama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu kalau kita lihat, beliau mewakili kalangan bangsawan, mewakili kalangan para pemimpin, mewakili kalangan birokrat, mewakili kalangan politisi. Kemudian kita lihat lagi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal beliau mewakili para ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, para dosen, para peneliti. Dan satu lagi, Salim Maula Abi Huzaifah. Beliau itu mewakili kaum pekerja keras, mewakili para buruh, mewakili para rakyat biasa. Umar ingin menyampaikan kepada kita, jika suatu bangsa, jika suatu negara, jika suatu masyarakat ingin maju, 3 tipe ini harus ada dalam negara tersebut. Yang pertama, orang-orang seperti Abu Ubaidah, seorang pemimpin, seorang politisi, seorang birokrat yang memiliki integritas, yang memiliki kejujuran, yang tangan dan hatinya bersih. Ini yang ingin disampaikan oleh Umar. Kemudian yang kedua, jika suatu negara ingin maju, harus ada orang-orang seperti Muaz bin Jabal, seorang ulama, seorang cendekiawan yang bisa mengawasi penguasa, yang bisa memberikan nasihat kepada pemimpin, yang bisa memberikan didikan kepada rakyat. Dan yang ketiga, jika suatu negara, suatu masyarakat ingin maju, masyarakatnya harus bisa seperti Salim Maula Abi Huzaifah. Masyarakat
yang selalu punya keinginan meningkatkan kompetensi diri, masyarakat yang ingin menjadikan dirinya pribadi yang unggul, sehingga semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga semua tugas, semua amanah bisa diberikan kepada orang yang berilmu terlepas apapun status sosial mereka. Kita lihat Salim Maula Abi Huzaifah hanya seorang budak, tetapi dengan ilmu, dengan kompetensi, dengan keunggulan yang dimiliki, beliau dikenang dalam sejarah. Nah, inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Umar. Jika suatu masyarakat ingin maju, jika suatu negara ingin maju, pemimpinnya adalah pemimpin yang jujur, yang amanah seperti Abu Ubaidah. Harus ada para cendekiawan, harus ada para ulama yang selalu mengingatkan, menasihati dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan masyarakatnya juga harus tipe Salim Maula Abi Huzaifah, punya semangat meningkatkan kompetensi, ingin menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا